Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alnesa, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tentunya tetap semangat dalam beribadah. Selamat datang kembali di podcast Alnesa, ruang ngobrol santai tapi penuh inspirasi dari tokoh-tokoh di Man 1 Sumbawa Barat. Tidak terasa ya teman-teman semuanya, bulan Ramadan yang penuh berkah ini hampir sampai di penghujungnya. Selama Ramadan kita biasanya jadi lebih rajin beribadah. Tapi ada satu pertanyaan penting nih, apakah setelah Ramadan semua kebiasaan baik itu akan tetap kita jaga atau justru pelan-pelan perlahan mulai berkurang? Nah, hari ini kita akan ngobrol santai tapi bermakna tentang tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai seorang pelajar, yaitu resolusi setelah Ramadan, jangan jadi muslim yang musiman. Tentunya obrolan ini akan sangat-sangat seru karena kita akan mendengar cerita, pengalaman, dan juga tips dari Sobat Alnesa semuanya. Jadi tetap stay di podcast Alnesa karena obrolan kita hari ini dijamin santai dan penuh dengan inspirasi. Sebelum kita lanjut ke segmen pertama, kita akan mengenalkan dulu narasumber kita, tokoh yang sangat menginspirasi di Man 1 Sumbawa Barat, yaitu dengan Bapak Kepala Madrasah kita, Bapak Haji Abdul Aziz SAG. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu di samping Pak Kepala ada seorang tokoh yang pernah memimpin siswa-siswi di Man 1 Sumbawa Barat ini, yaitu Kak Febrian. Gimana Kak? Alhamdulillah. Beliau ini adalah mantan Ketua OSIM periode 2024-2025. Ada yang kangen gak masa jabatannya beliau? Jadi di sini kita akan lanjut ke segmen pertama, yaitu refleksi nih di bulan Ramadan. Nah, apa saja sih ibadah yang udah terasa banget nih di Ramadan? Menurut pandangan dari Kak Rian dan Bapak Kepala gimana? Kalau dari saya sendiri sih, yang paling berasa selama Ramadan ini sih itu dari terawehan sama tadarusan. Jadi bareng-bareng tuh rame tuh kampung tuh. Jadi tiap malam itu pasti anak-anak tuh mulai aktif, pemuda juga, pemuda desa, bapak-bapak juga mulai aktif bersilaturahmi kita bareng-bareng di situ. Tapi silaturahminya tuh fokus beribadah. Kalau menurut Pak Kepala nih, apa sih ibadah yang sangat terasa di bulan Ramadan? Kalau mungkin ke Pak Kepala ini udah biasa banget ya? Ibadah. Udah biasa banget. Oke, sebenarnya yang penting dulu. Jadi kita ini kan mengawali puasa ini kan dengan hadis Rasul itu yang harus kita ingat. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau kita awali Ramadan ini dengan iman dan penuh pengharapan, kata lain penuh pengharapan ini ikhlas, maka kita akan diberikan diskon oleh Allah. Dosa-dosa yang telah lalu itu dihapus, itu namanya diskon. Yes, diskon. Jadi ada bonus. Nah, setelah kita mendapatkan diskon, udah dapat bonus. Apa bonusnya? Dilipat gandakan pahala. Nah, itu bisa kita dapatkan dengan modal iman dan ikhlas. Oke. Nah, setelah itu apa tantangan menjaga ibadah selama puasa? Kan mungkin banyak godaan-godaan gitu. Apa sih kalau Pak Kepala sih kayaknya nggak ada ya tantangannya. Mungkin dari pandangan Gen Z kayak kalian. Gimana Kak? Apa sih tantangannya? Mungkin tantangannya dari kita sih, ada teman-teman yang nggak puasa itu sering menggoda kita. Oh, betul. tantangan banget. Tantangan banget itu. Kadang makan di depan kita gitu. Tahan Pak. Betul. Sama ini sih, kalau bulan Ramadan tuh hawanya tuh ngantukan ya. Ngantuk karena puasa, Iya, karena puasa. Tapi kita jadi tenang rasa hati kita. Itu sih. Kalau dari Pak Kepala gimana Pak? Kayaknya nggak ada deh. Ada nggak sih Pak tantangan dari Pak gitu? Apa sih tantangannya? Pasti ada dong. Yang jelas pasti ada tantangan ya. Ya. Jadi makanya puasa itu kan menahan diri. Ya, menahan diri dari makan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ya, jadi jelas kalau dari segi
pengertian puasa itu sudah pasti kita tidak lepas dari tantangan, karena menahan kebiasaan yang tadinya boleh Sekarang dan nggak boleh. tidak boleh di siang Nah hari. iya, bolehnya di malam hari. Malam hari boleh. Kalau sampai sehari semalam udah boleh kan, jion Apa kita. enggak? Enggak. Iya. Dan itu lagi kembali bisa kita lalui semua tantangan itu dengan keimanan. Ya. Nah, mungkin perlu saya sedikit apa itu iman yang dimaksud di sini. Jadi iman itu kan kalau didefinisikan secara apa namanya oleh para ulama itu kan pengakuan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. Jadi harus 3 unsur itu lengkap. Nah, tidak hanya kita yakin dengan hati saja atau sekedar mengucapkan dengan lisan, tapi harus ditunjukkan dengan amal perbuatan. Nah, kalau sudah itu kita kuatkan semua rangkaian di bulan Ramadan ini, kita laksanakan dengan dasar keimanan. Apapun tantangannya, godaan seperti tadi itu tidak akan mempan. Ya karena apa ya? Di bulan Ramadan ini kan sudah diingatkan oleh Rasulullah dan sudah disampaikan bahwa ketika bulan Ramadan nyampe tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu atau dirantai. Nah, kalau pertanyaannya kenapa kok masih ada yang melakukan kesalahan? Itu memang dalam dirinya sendiri. Itu. Kirain lepas. Nah, kalau berdasarkan hadis, ingat ya, peristiwa bersejarah perang pertama dalam Islam itu kan perang Badar. Di perang Badar itu 1000 orang melawan 300 lebih. Ya, 303 orang. Kaum muslimin 300-an, kaum kafir Quraisy 1000 orang. Dan menang itu, dan itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Ketika menang kaum muslimin, apa kata Rasulullah? Manja Ramadan, bukan, stop. Roja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Jadi kita ini baru saja keluar atau pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Heran kan sahabat? Ya kaget. Ini orang bagaimana ini 1000 lawan 300 masih dibilang kecil. Apa itu jihad akbar itu ya Rasulullah? Jihad melawan hawa nafsu. Nah, itu artinya yang kita lawan sekarang ini sebenarnya kan tinggal melawan diri sendiri. Ya, melawan diri sendiri. Jadi nafsu itu bukan dihilangkan ya, tapi Ditahan. kemudian Diredakan. jadi kita mengatur kita, nafsu bukan nafsu yang mengarahkan kita, tapi kita yang mengarahkan nafsu. Kalau itu bisa kita laksanakan, maka semua rangkaian Ramadan ini bisa kita laksanakan, dan tentu hasil yang diharapkan di dalam 11 bulan setelah Ramadan ini akan bisa dilaksanakan. Karena Ramadan ini juga disebut dengan Syahrul Tarbiyah, ya, bulan pendidikan. Apa yang akan dididik? Nah, nanti itu. Semua ya. Nah, jadi dari segmen refleksi ini ternyata Ramadan itu memang benar-benar sekolah. Iya. Benar-benar sekolah yang luar biasa, tapi kenapa? Ada kenapanya. Pas sekolahnya selesai, murid-muridnya juga sering lupa sama pelajaran yang udah dilakukan di sekolahnya. Itu maksudnya. Jadi ketika Ramadan berlalu, murid-muridnya lupa nih, apa sih yang saya lakukan di Ramadan? Itu maksudnya. Jadi di segmen kedua ini kita akan membahas fenomena muslim-musiman. Nah, jadi mengapa sih Pak, mengapa sih harian setelah Ramadan beribadah sering menurun? Misalkannya saat Ramadan nih kita one day one juice, kalau kata anak-anak kayak kita Pak, kayak kata-kata Gen Z, one day one juice ya teman-teman. One day one juice itu maksudnya 1 hari 1 jus. Kita subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, itu kayak ngabisin waktu kita itu secara bermanfaat.
Minum jus. Tapi setelah Ramadan berlalu, itu kayak ya udah sih, nggak usah, nggak jadi. Gimana sih Pak caranya? Kenapa bisa gitu? Oke, terima kasih. Sebenarnya ini kan yang merasakan ya. Jadi, Oh iya, tapi kita juga pernah merasakan pernah merasakan. Gimana sih? usia itu ya. Jadi memang Ramadan ini salah satunya disebut dengan Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Apa yang dididik? Yang pertama tentu mendidik hati. Ya, hatinya supaya tetap sabar, ikhlas, menahan emosi, ya. Itu. Kemudian yang berikutnya mendidik atau melatih kejujuran. Ya, bagaimana bisa dikatakan mendidik kejujuran? Bayangkan di siang hari ketika kita dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, yang ada di dalam kamar atau di kamar mandi hanya kita. Ya, tapi karena kita yakin Allah ada bersama kita atau paling tidak Allah melihat kita, ya kita tidak minum. Kita bisa menahan tidak makan. Ya, kan yang paling tahu itu kita berpuasa hanya diri kita dengan Allah. Itu melatih kejujuran. Kemudian melatih disiplin. Nah, bagaimana? Ya, melatih disiplin karena berbuka ada waktunya, Iya, sahur ada waktunya. Nah, itu melatih disiplin itu. Nah, latihan-latihan ini diharapkan bisa diterapkan setelah Ramadan. berlalu. Kemudian berikutnya ada juga melatih jiwa sosial. Ya, karena di bulan Ramadan kan kita dianjurkan untuk bersedekah, Ya, berimpak, dan terakhir membayar zakat fitrah. Kemudian yang berikutnya melatih peningkatan dalam ibadah. Jadi yang tadi disampaikan oleh Rian itu, kalau dulu kan kalau di luar bulan Ramadan kan mungkin tahajud, sholat tasbih, tapi di bulan Ramadan ini tambah dengan salat sunat taraweh, witir kan. Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, ya bahkan ada yang sampai 30 rakaat lebih. Nah, ini latihan-latihan inilah yang diharapkan bisa menjadi bekal kita untuk kehidupan 11 bulan setelah Ramadan. Dan nilai ini bisa dilaksanakan kalau ketika masuk Ramadan ini benar-benar dengan keimanan dan keikhlasan tadi. Ya, sudah ikhlas? ikhlas dong. Ikhlas dong banget, ikhlas banget. Oke. Mungkin ada pengalaman unik, Rian? Gimana kalau dari pandangannya Karian, apa sih fenomena muslim-musliman yang Karian hadapi atau yang Karian lihat nih di sekitaran siswa-siswi di Masuk Sumba Barat ini? Kalau dari pandangan kacamata Gen Z nih ya. Ya, kacamata Gen Z. Gimana? Kacamata Gen Z ini sih kalau teman-teman di luar bulan Ramadan tuh kurang motivasi gitu. Jadi Ya. kalau bulan Ramadan kan ada gitu kayak asik gitu, diajak rame-rame gitu. Terus kayak semangat gitu karena bawaan juga ya dari bulan itu juga. Sama juga masjid tetap rame gitu. Karena sholat berjamaah, Iya, sholat berjamaahnya, tarawih. Tapi kalau di hari biasa itu ada aja mungkin godaan-godaan, mungkin karena setan juga udah dilepas ya mungkin. Gitu ya. Itu sih dari pandangan saya sih. Nah, jadi kalau kita lihat nih fenomena muslim-musliman di sekitaran remaja, kayak misalkan di bulan Ramadan kita ini rajin banget untuk sholat berjamaah. Tapi setelah Ramadan berlalu, sholat berjamaah itu kurang banget. Gitu. Setelah itu jarang baca Al-Quran, jarang sedekah terutama. Kan kalau kita ke masjid, tolong kotak infak, itu kayak pas bulan Ramadan itu kita kayak enak banget, kita ringan banget tangan kita buat naro. Tapi kalau pas nggak bulan Ramadan, ya Allah, ini buat beli buat beli risol besok ditahan, itu kayak gimana ya, berat gitu buat sedekah, buat rajin baca Al-Quran. Itu fenomenanya kayak buat kita nggak bisa konsistensi di bulan setelah 11 bulan setelah Ramadan. Nah, setelah kita jujur-jujuran nih soal fenomena muslim-musliman ini, rasanya nggak asik kalau kita cuma bahas masalahnya. Kita juga harus bahas solusinya. Nah, jadi teman-teman di madrasah ini butuh nih solusi dari Pak Kepala, dari Kak Rian. Apa sih yang harus kita planningkan dari sekarang untuk menghadapi
bulan-bulan setelah bulan Ramadan ini. Gimana sih Pak resolusinya mungkin? Kalau saya mungkin karena ada Rian, siswa di sini, Ya. Iman ya. Ya. Ya sekaligus masukannya seperti apa biar nanti saya simpulkan. Jadi ke Karian dulu nih. Jadi Karian gimana nih? Ada nggak sih tips resolusi apa yang kita lakukan sebagai siswa setelah bulan Ramadan ini? Biar konsistensi kita ini tetap terjalan gitu. Tetap terjalan ya, Iya. tetap terjaga ya. Iya, nggak cuman berlalu kayak Ramadan berlalu, ya ibadah berlalu gitu. Gimana? Mungkin ini sih sering-sering banyak motivasi, banyak kayak pembimbingan ke tiap-tiap siswa gitu. Jadi kesadarannya tuh yang lebih diaktifkan. Sama ini sih, kan kita tuh kalau itu tergantung sama teman kita ya, Ya, lingkungan kita. pergaulan itu Pergaulan. sangat-sangat Betul mempengaruhi banget. Kalau kayak geng-geng kita itu tiap malamnya itu tadarusan, terus ngajak ngaji bareng, terus kayak tilawah bareng gitu. Kita juga kayak ada motivasi. Masa teman saya bisa, saya nggak bisa gitu. Jadi kalau kita dikadar-kadarin sama teman-teman yang emang penghafal juz, terus jago tilawah, terus sering-sering gitu kayak kasih motivasi atau apa teman muncul di publik gitu, maka kita juga itu akan terinspirasi dan pengen ngikutin kayak jejak-jejak. Kalau resolusinya sih kayak ada satu kayak lanjut memperbaiki pergaulan Iya, teman-temannya harus kayak kalau kata orang ya, kalau kita berteman sama orang penjual minyak tanah, pasti kita akan ketularan baunya. Kalau kita berteman dengan orang penjual minyak wangi, kita akan tertular dengan wanginya, seperti itu. Nah, setelah itu membaca Al-Qur'an minimal 1 halaman setiap hari. Kalau nggak bisa 1 juz guys, 1 halaman pun harus. Setelah itu menjaga sholat tepat waktu. Tuh. Nggak usah ditunda-tunda. Itu kayak harus banget ya. Sama bikin misi sih kan. Jadi tiap hari itu walaupun udah nggak bulan Ramadan, tiap maghrib kita ada jadwal tuh untuk sampai jam segini tuh kita harus tetap ngaji gitu. Jadi kalaupun nggak karena udah ada jadwal, pasti kita tuh harus selesaiin jadwal itu gitu. Itu Ya udah karena motivasi. kita nggak bukan kita yang bukan Al-Qur'an yang butuh kita, tapi kita yang butuh sama Al-Qur'an. Kita yang butuh sama isi-isi yang berada di dalam Al-Qur'an itu. Jadi guys, jangan mikir bahwa kita membaca Al-Qur'an, kita sholat itu bukan beban, tapi memang kebutuhan di dalam jiwa kita. Nah, setelah itu Pak, apa sih kesimpulan dari resolusi yang harus mereka tanamkan ini? Kalau saya ini kan bangga ya. Kalau siswa muda seperti kalian ini kan Bangga gitu. iya. Dan sudah inilah yang diharapkan kan setelah Ramadan ini berlalu, bukan hanya musiman gitu. Iya. Jadi memang Rasulullah juga akan mengingatkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dahaga. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Nah, kita selama ini berbicara terkait dengan Madrasah Aliyah Negeri kan, Saya Pak. Taliwang, Sumbawa Barat ini. Nah, makanya kita di bulan Ramadan ini ya karena kita yakin Ramadan ini bulan latihan, Saya. bulan pendidikan, kita paksa kalian untuk 1 kelas sehari 2 juz. Dan kita paksa diri kita untuk khatam Al-Quran setiap hari. Nah, ini kan melatih Harus ini. dipaksa banget ya. Harus dipaksa. Soalnya Ini kalau kepingin sesuai selera ya nggak bisa. ya nggak bisa. Kalau kata Pak kan tadi Ramadan itu tarbiyah, Iya, bulan pendidikan. Di pendidikan. Jadi pendidikan ini nggak bisa datang sekali langsung jadi proses. Makanya Ramadan ini ndak sehari dia, 1 bulan dia. Ya, karena butuh proses perubahan itu. Nah, salah satunya yang sudah berhasil berubah ini kayak kalian berdua ini kan. Amin, amin. Nah, kita berharap ya kalian yang paham tentang makna Ramadan, apa yang harus dilakukan setelah Ramadan. Ya, seperti yang dikatakan Rian, ada teman-temannya yang mengarah ke yang kurang baik, diingatkan. Wa tawasau bil haq, Wa tawasau bis bisawab. Kan enak itu. Saling mengingatkan di jalan Iya, kebaikan. supaya kita tetap selamat sesuai dengan tujuan akhir dari puasa itu adalah la'allakum
Tattaqun. Apa itu orang yang bertakwa? Yang selalu menjalankan perintah Allah dan senantiasa melaksanakan menjauhi larangan-larangannya. Oke. Kalau sudah begitu kan ya surga nggak usah dicari, nanti surga yang cari Datang kita. sendiri. Amin. Iya, langsung ada tiket nih ke surga. Gitu. Jadi guys, kalau dari kita lihat nih dari pandangan Pak Kepala, dari pandangannya Kak Rian, bahwasanya resolusinya itu yaitu satu, memperbaiki pergaulan. Yang kedua, jaga sholat 5 waktu. Yang ketiga, mungkin menjaga lisan ya Pak ya. Terus jauhi gadget, nggak sih jauhi, tapi menjaga media sosial kayak pahala jariah, dosa jariah juga banyak banget di media sosial ini. Nah, jadi teman-teman semua, seperti sabda Nabi Rasulullah SAW, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, teman-teman, kalau kalian tahu di Mantu Sumbawa Barat ini kita sudah punya bapak-bapak di sini, bapak-bapak ibu guru sudah punya upaya kayak tadarusan satu hari itu kita harus hataman satu Al-Qur'an 30 juz, kita harus hataman. Itu salah satu program di Mantu Sumbawa Barat. Terus hari ini tanggal 11, 12 dan 14 ya Pak. Itu ada pesantren Ramadan, itu kita ngelaksanain buka bersama, terus apa lagi? Kajian bersama, tadarusan, sholat tarawih. Itu semua adalah upaya-upaya untuk bahwasanya siswa-siswi Mahasiswa Barat ini nggak cuman ibadahnya di bulan puasa aja, tetapi setelah bulan puasa itu akan melekat di dalam jiwanya, di dalam ya konsistensi gitu. Jadi makanya yang tetap harus diingat, kita saling mengingatkan itu, kita sudah di training, dilatih selama 1 bulan. Ayo Pak. Selama 1 bulan. 1 bulan. Apa yang dilatih? Jiwa kita dilatih, Jiwa, hati kita. kedisiplinan kita dilatih, ibadah kita dilatih, keikhlasan sosial kita dilatih. Banget sih. Itu dilatih selama 1 bulan. Nah, bisa kita tahu apakah hasil pelatihan kita sukses dalam 11 bulan berikutnya. Makanya kenapa pelatihan ini memang pelatihan yang berat, ya, karena hanya orang-orang yang tertentu yang bisa lakukan. Siapa orang tertentu itu? Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, makanya perbaiki iman. Ya masih belum terlambat. Saya Ya, Pak. kita masih belum terlambat. Beberapa hari ini kita mantapkan iman, yakin Di penghujung Ramadan ini ya. tidak ada keraguan sedikit pun, supaya apa yang dilatih selama bulan Ramadan ini bisa menjadi kebiasaan Saya Pak. dalam 11 bulan berikutnya. Sanggup kan? Insya Allah sanggup banget. Nah, jadi teman-teman, tadi kita sudah bahas ya resolusi-resolusi yang keren banget dari dua narasumber kita. Tapi jujur saja nih Pak, saya sebagai remaja ya, sebagai kita kan di sini ada 2 remaja, Pak di sini sebagai ayahanda kita. Kayaknya mantan remaja. Jadi di sini Pak kita kayak punya keluhan. Tantangan remaja Pak menjaga iman itu sangat berat banget, banyak banget tantangannya. Era digital. Iya Pak, era digital ini kayak ada aja godaan yang datang ini. Kayak misalkan kita udah bikin rencana, pulang sekolah kita mau kerjain tugas. Kita setelah itu sholat asar, setelah itu pokoknya produktif deh, tadarusan deh. Tetapi setelah itu buyar seketika karena godaan, terutama gadget guys. Itu hal yang paling membuat kita tergoda. Jadi gimana sih Pak, kenapa gitu bisa kita kegoda? Memang tidak bisa kita pungkiri. Masa remaja, masa muda ini kan masa yang penuh godaan, Banget. penuh gejolak. Makanya kalau remaja atau pemuda yang mampu memanfaatkan masa mudanya dengan baik, dia masuk dalam 7 golongan yang mendapat naungan di akhirat kelak, ketika tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tantangannya Allah itu maha kan? Jadi tahu masa remaja ini tantangannya besar, makanya balasannya juga besar gitu. Jadi istimewa remaja ini. Mana remaja yang
yang akan mendapat naungan yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Saya Pak. Apakah harus tetap ke masjid setiap hari? Bukan hanya itu. Jadi karena masjid ini kan simbol ibadah. Nah, dia taat kepada orang tua, ibadah. Saling mengingatkan dengan sesama teman, ibadah. Membantu orang lain kan ibadah. Nah, itulah sama dengan hatinya terikat dengan masjid itu. Ya bukan hanya diam di masjid, nggak usah sekolah, diam di masjid. Gak hanya itikuf aja. Nggak usah bantu orang tua. Bilang sama orang tua, mama, saya nggak usah ke situ, saya ingin menjadi pemuda yang mendapat naungan, saya diam di masjid saja. Bukan 24 jam per 7 di masjid doang gitu. bukan itu. Nah, hatinya terikat dengan masjid itu, semua tingkah lakunya itu terjaga dalam konsep takwa tadi itu, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi Larangannya. Luar biasa itu generasi muda. Jadi Tantangannya besar, tapi juga pahalanya juga besar kalau dia bisa mengatur dirinya di masa Jadi muda. sebenarnya itu remaja itu spesial banget. Spesial banget, tetapi karena tantangannya. Iya. Kalau remajanya bisa menghadapi tantangan tersebut dengan baik dan benar, jadi dia itu akan menjadi remaja yang spesial gitu. Iya. Makanya ada ungkapan orang kan, kalau ingin menjadi orang hebat atau orang besar, ya jangan takut menghadapi tantangan besar dan tantangan yang hebat. Terutama tantangan di masa Iya. remaja. Jadi kalau mampu melewati tantangan besar, cobaan yang kuat, insya Allah juga Insya Allah hasilnya akan sukses. jadi orang besar. Iya. Kalau yang sekedar ecek-ecek, ya ecek-ecek juga hasilnya. Kalau yang setengah hati nih misalkan, ya setengah hati sih dia dapat Iya. nanti gitu. Nah, kayak contoh di MAN ini kan, Saya gimana? sebelum jam 7 sudah ada Di madrasah. jam 7 tadarus kan, atau sampai jam 7 tadarus. Kalau lewat itu terlambat ada sanksi. Itu kan bagian dari bentuk mengarahkan kalian ini untuk menjadi generasi yang beriman Man dan yang bertakwa. bertakwa. Sanggup? Sanggup lah Pak, insya Allah. Kan, nah kalau dari Pak Kepala tadi bahwa tantangan remaja itu menjaga iman kan. Nah, remaja kalau kata Pak Kepala itu spesial banget kalau dia bisa lewati tantangannya. Kalau menurut Kak Rian nih sebagai remaja, apa aja sih tantangan yang sering Kak Rian dapetin? Gimana? Cek. Oke, izin ya. Kalau tadi kan sudah dijelasin tuh, kalau salah satu tantangan remaja itu kan gadget ya. Tapi gadget ini sebenarnya sih kan teknologi ya. Jadi teknologi itu tergantung sama yang gunain. Iya, Jadi bener kalau banget. penggunanya tuh emang udah aman, udah produktif memang, dan udah bisa atur kapan gunain gadgetnya, kapan nggak digunain gadgetnya, maka pasti dalam kehidupannya itu bakal produktif. Cuman pasti ada nih fase-fase kita dalam menggunakan teknologi ini, atau fase-fase kita itu sering ada downnya gitu ya. Ya, Itu nggak masalah gitu, emang biasa, wajar, anak remaja kan. anak remaja. Anak remaja. Jadi kalau waktu-waktu sedih nggak apa-apa, sekali-kali kita istirahat, kita untuk mempersiapkan diri di hari esok kita jadi lebih Baik lagi. Karena ada nih pepatah dari guru bahasa Inggris saya nih Pak, bilangnya gini, to be better day by day. Jadi lebih baik dari hari ke hari Pak, gitu. Seperti itu sih. Berarti setidaknya kita harus melakukan perubahan 0,001% di setiap harinya, itu harus banget. Karena sesuatu yang kita tumpuk-tumpuk sedikit demi sedikit pasti akan jadi bukit. Itu kayak wow banget sih. Oke, saya tambah dikit. Apa itu Pak? Gimana? Jadi apapun itu tantangannya, Saya, termasuk Pak. di masa sekarang dengan era digitalisasi kan, kita tidak bisa lepas ya, kita menghindar dari itu. Makanya yang paling kita harus siapkan itu iman tadi. Jadi iman ini kan pondasi. Pondasi Ya, banget. jadi iman ini pondasi. Ibarat bangunan, ini pondasinya. Ya batu, kemudian ya itu. Nah di pondasi ini kan bangunannya itu apa? Islam. Ya kalau pohon lah kita anggap ya, pohon itu iman itu akarnya, kemudian pohonnya itu Islam, buahnya itu ihsan. Nah
Jadi semua terkait hal-hal muamalah, eh, aktivitas sosial di masyarakat, apakah tantangan zaman apa segala macam, bisa kita filter dengan iman yang kuat. Ya, makanya kembali selalu kita ingatkan itu, ingat iman. Iman. Makanya beruntunglah kita yang di madrasah gitu ya. Saya Pak, Yang beruntung bisa- banget di madrasah ini. Yang bisa mendapatkan tambahan ilmu Tambahan ilmu agama yang lebih Setiap dari hari selalu diingatkan. saya. Karena inilah salah satu filter terbesar dan terkuat untuk mengantisipasi era sekarang ini. Ya, era digitalisasi dengan godaan ini. yang luar biasa. Saya Pak. Kita ada di dalam kamar, tapi kita bisa kemana-mana. Banget. Nggak bisa, kita sekarang cari materi khotbah saja yang keluar orang udah pakai baju. Kan? Bisa menghindar itu, tapi istighfar. Istighfar. Kan? Ya, iman lagi kan? Iya. Iman. Harapan saya mudah-mudahan generasi Madrasah Alia 1 Sumba Sumba Barat Barat ini ini sesuai dengan visi kita, unggul, Berdaya saing dan islami. islami. Oke. Siap? Siapa? Jangan lupa mendunia. Jangan lupa mendunia. Jangan lupa mendunia. Nah, jadi sobat Alnesa, obrolan kita hari ini mengingatkan kita kalau menjadi pribadi yang lebih baik itu bukan soal balapan, tetapi soal konsistensi. Jadi kalau kita mau jadi lebih baik itu nggak soal ya Allah teman saya udah di situ, saya harus ke situ, nggak begitu. Tetapi harus step by step karena langkah kita itu bisa saja berbeda dengan orang lain. Karena kita itu nggak punya kemampuan yang sama lebih dari mereka seperti itu. Jadi harus tetap konsisten ya teman-teman. Setelah itu seperti hadis tadi kita bahas, Allah sangat mencintai amalan yang dilakukan terus-menerus meskipun demi sedikit. Mulai dari satu halaman Al-Quran atau satu senyuman yang kita berikan kepada teman-teman mungkin di lingkungan kita di madrasah ini atau di media sosial. Setelah itu mari kita jaga semangat Ramadan ini tetap hidup di hati kita sepanjang tahun. Saya Putri Husnul Khotimah pamit undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast Alnesa. Ruang ngobrol santai tapi penuh inspirasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.